Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Rizka Hidayatul Hasanah. Di sini saya akan membahas tentang salah satu tokoh mufasir Indonesia, yaitu Bisri Mustafa, dan kitab tafsirnya yaitu Tafsir Al-Ibris, untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Pemikiran Tafsir Modern dan Kontemporer. Nah, pembahasan yang akan kita bahas yaitu tentang yang pertama, biografi dari Kiai Haji Bisri Mustafa, yang kedua profil tafsir Al-Ibris, yang ketiga metode dan corak, dan yang keempat contoh penafsiran dari kitab tafsir Al-Ibris. Yang pertama, biografi Kiai Haji Bisri Mustafa. Nama asli beliau adalah Mas Hadi, lahir di Kampung Sawangan, Plenrembang, Jawa Tengah pada tahun 1915 Masehi. Beliau wafat pada tanggal 16 Februari 1977 Masehi, yang merupakan anak pertama dari Haji Zainal Mustafa dan Hajjah Khadijah. Ia memiliki 3 saudara, yakni Salamah, Misbah, dan Maksum. Selain dari itu, ia memiliki 4 saudara tiri, yakni Zuhdi, Maskanah, Ahmad, dan Tasmin. Pada usia 20 tahun, Kiai Khalil menikahkan Bisri dengan seorang gadis yang bernama Ma'rufah, yang merupakan putri dari Kiai Khalil sendiri. Dalam pernikahan, Kiai Haji Bisri Mustafa dan Ma'rufah mempunyai 8 orang anak, yaitu Jolier, Mustafa, Adib, Farida, Najijah, Rabi, Nihaya, dan Atika. Pada saat umur 7 tahun, Bisri sempat sekolah di Angkuloro. Namun, di saat kelas 2, beliau meninggalkan sekolah karena keberangkatan untuk berhaji bersama seluruh keluarganya. Namun, ketika berada di kota Mekah, bapaknya menderita sakit sepanjang perjalanan manasik haji, hingga akhirnya wafat di kota Mekah. Ketika sampai di kampung halamannya, Kiai Haji Bisri Mustafa melanjutkan daftar sekolah ke Holland Inside School atau HIS di Rembang. Akan tetapi, itu tidak lama karena Kiai Khalil menyuruhnya keluar dengan alasan bahwasanya lembaga tersebut adalah milik penjajah Belanda. Kemudian Kiai Khalil menyuruhnya untuk kembali di sekolah Angkuloro hingga beliau memperoleh ijazah dengan masa pendidikan hanya 4 tahun. Saat beliau umur 10 tahun atau pada tahun 1925 Masehi, beliau melanjutkan pendidikannya ke Kajen, Rembang. Pada tahun 1930, Bisri belajar di pesantren Kasingan yang dipimpin oleh Kiai Haji Khalil. Beliau sempat berguru ke Kiai Haji Hasim Asy'ari selama 1 bulan penuh. Kegiatan itu disebut dengan ngaji posonan. Bisri Mustafa berangkat haji ke Mekah pada tahun 1936. Selama di Mekah, ia tinggal sebagai pembantu di rumah Syekh Hamid Said. Ketika rombongan haji kembali ke rumah, Bisri Mustafa memutuskan untuk tinggal untuk mendapatkan pemahaman lebih tentang Mekah. Ia mendapatkan pendidikan informal, belajar langsung, dan privat dari seorang guru. Bisri Mustafa memiliki 36 karya, yaitu Tafsir Al-Ibris, Tafsir Yasin, Salamul Afham, Al-Azwadal Mustafiyah, dan lain-lain. Nah, kita lanjut ke profil Tafsir Al-Ibris. Nama lengkap Tafsir Al-Ibris adalah Al-Ibris Lima'rifatit Tafsir Al-Quran Al-Aziz bil Lughah Al-Jawiyah, yang ditulis pada tahun 1960 Masehi oleh Kiai Haji Bisri Mustafa. Tafsir Al-Ibris ditulis dalam bahasa Jawa dengan menggunakan huruf Arab Pegon, karena penafsir emang ingin memberikan pemahaman kepada pembaca Muslim Jawa yang sebagian besar masih tinggal di pedesaan. Tafsir Al-Ibris ditulis dengan huruf Arab dan bahasa Jawa Arab Pegon, sehingga butuh pemilihan huruf dan bahasa yang harus diperhatikan secara matang oleh penerjemah. Tafsir Al-Ibris dicetak 30 jilid, sama dengan jumlah juz dalam Al-Quran. Tampilan dari kitab Tafsir Al-Ibris yaitu
Ayat Al-Quran yang diberi makna gandul ditulis di dalam kotak segi empat, bagian pinggirnya biasa disebut hamis, dipakai untuk menulis tafsir bahasa Jawa yang ditulis dengan huruf Arab pegon. Selanjutnya, metode dan corak tafsir Al-Ibris. Metode yang digunakan dalam tafsir Al-Ibris adalah metode tahlili. Hal ini ditunjukkan dengan ditafsirkannya Al-Quran secara keseluruhan dalam kitab Al-Ibris karya Bisri Mustafa. Adapun sumber penafsiran dalam kitab ini menggunakan dua macam, yaitu bil ma'tsur dan biroi. Namun, Bisri Mustafa lebih condong ke biroi karena tidak pada semua ayat terdapat suatu riwayat atau ada keterkaitan dengan ayat lain, sehingga langkah yang bisa ditempuh untuk memahami ayat tersebut adalah dengan cara bil ra'i. Kiai Haji Bisri Mustafa seringkali mencantumkan tradisi-tradisi masyarakat sekitar, khususnya masyarakat Jawa. Jadi, jika kita simpulkan, tafsir Al-Ibris ini lebih condong ke tafsir sosial, atau biasa kita sebut adabul ijtimai. Nah, ini salah satu contoh penafsiran Kiai Haji Bisri Mustafa dalam kitab Al-Ibris, surah At-Taubah ayat 73 tentang jihad, yang berbunyi, Ya ayuhan nabi yujahidil kuffara wal munafiqina wagluz alaihim wa ma'wahum jahannam wa bi'sal masir. Yang artinya, hai nabi, perangana wong-wong kafir iku kanthi pedang, lan perangana wong-wong munafik iku kanthi dawuh lan hujah. Kerasa sira Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap wong-wong kafir lan wong-wong munafik, panggonane wong kafir karo wong munafik iku jahanam. Ala-alane panggonan bali iyo neraka jahanam iku. Yang artinya, hai Nabi, perangilah orang-orang kafir itu dengan pedang, dan perangilah orang-orang munafik itu dengan ucapan atau hujah. Bersikap keraslah kamu, wahai Muhammad, terhadap orang-orang kafir dan orang munafik. Tempat bagi orang kafir dan munafik itu neraka jahanam dan merupakan tempat yang paling jelek. Dari penafsiran ini, maka jihad mempunyai makna secara umum, menunjukkan ragam serta variasi makna kata jihad perspektif Kiai Haji Bisri Mustafa. Pendapat beliau juga sejalan dengan pendapat ulama lainnya bahwasanya jihad itu tidak harus identik dengan peperangan, karena perang merupakan pilihan terakhir yang dilakukan oleh umat muslim untuk melawan musuh-musuhnya. Sebelum jihad perang dilakukan, ada tahap-tahap yang harus dilakukan oleh umat muslim. Misalnya, dakwah dengan Al-Quran dan hadis, dialog dengan argumen-argumen yang logis, dan setelah itu, jika mereka masih mengganggu dan mengusik keselamatan diri, agama, dan negara, maka barulah jihad perang itu dilakukan. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.